Teman-temanku yang terkasih, saudari-saudara semua, frater-frater, suster. Kalau mau menggali kekayaan bacaan-bacaan hari ini, rasanya sudah terjawab semua. Tadi Frater Sony sudah membacakan dan menyampaikan khotbahnya Rasul Paulus kepada Timotius. Rumusannya sudah sangat jelas, sangat konkret, dan sangat spesifik. Dan menurut saya, ajakan yang ditawarkan dalam bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan Injil, semuanya terkait dengan begitu indah dan begitu baik. Apa yang bisa kita gali dan kita timba pertama-tama? Yang pertama, menurut saya kata kunci yang saya tawarkan hari ini adalah kesadaran untuk menjadi miskin di hadapan Tuhan. Apa artinya menjadi miskin? Menurut saya demikian. Kalau orang miskin itu kan dikasih apa-apa terima dari Tuhan. Orang yang tidak punya itu cenderung lebih, oh iya. Orang yang miskin pengetahuan, apa yang dia cari? Dia cari adalah pengetahuan supaya tahu. Orang yang terbatas, miskin rapuh di dalam hal dasar, makan dan minum. Ketika orang berikan, dia langsung makan. Tidak milih-milih. Berbeda kalau orang sudah merasa cukup, lalu dia akan memilih. Kalau dulu ada orang mengatakan demikian. Kalau hidupnya sangat sederhana, bertanya, hari ini kita makan apa? Gitu kan. Nanti kalau taraf kehidupannya sudah mulai membaik, lalu akan mengatakan, hari ini kita akan makan dengan siapa? Lebih naik lagi, taraf hidupnya, kita akan makan di mana? Gitu kan. Ya, frater-frater nih makan di mana hari ini? Ya di Rafter kita makan gitu ya. Ya, makan di mana? Udah mulai bertanyanya udah dengan siapa, di mana? Nanti kalau udah sampai level yang paling berikut-berikutnya udah bingung mau makan di mana lagi, mau makan apa lagi, mau makan di mana lagi, mau makan sama siapa lagi, lalu pertanyaannya berubah. Siapa yang mau dimakan gitu kan? Wah, itu udah bahaya itu kalau udah sampai level makan teman. Itu adalah menu yang paling apa? Enak atau enggak ya? Menu yang paling bahaya menurut saya gitu ya. Kasihan temannya. Itu teman-teman frater dan saudari-saudara semua yang terkasih, kesadaran menjadi terbatas di hadapan Tuhan itu akan membuka kita banyak rahmat yang akan kita alami. Persis di sisi lain, kesadaran menjadi miskin di hadapan Tuhan dipertentangkan dengan orang yang sok tahu. Dikatakan demikian kan. Tadi saya nggak tahu ya, saya merasa bahwa Frater Sony ketika membacakan teks ini kelihatannya ada aksentuasi yang cukup kuat ketika membacakan tadi. Dia orang yang berlagak tahu gitu ya. Itu sengaja nggak ya Frater Sony ya? Ya, ada aksentuasinya gitu ya. Saya merasa kok ini aksentuasi atau karena saya terlalu peka gitu mendengarkan atau ya, tapi ada aksentuasi. Dialah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dan inilah sebenarnya godaan besar untuk kita semua dalam hal iman dan dalam banyak hal. Ketika kita sudah merasa tahu, aku merasa, ya ampun kamu cerita tuh saya udah tahu. Kamu cerita, wah saya sudah pernah mengalami. Lalu akhirnya kita menutup diri untuk sesuatu yang lebih besar. Juga dalam hal iman. Ya ampun kitab suci sabda Tuhan hari ini saya sudah tahu Romo. Romo gak usah khotbah aja, aku udah tahu isinya apa. Romo gak usah ngomong deh, cukup singkat saja gitu hari ini. Tadi sudah dibaca dengan bagus oleh Frater Sony, bacaan pertama, bacaan Injil sudah oke selesai. Ketika sampai pada titik itu, disitulah namanya kita membiarkan diri tertutup akan rahmat. Sehingga dalam iman Kristiani ada satu istilah teknis yang namanya itu dokta ignorantia. Artinya adalah sikap tidak tahu apa-apa di hadirat Tuhan. Sehingga artinya pada posisi itu kita membiarkan diri bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau kau nyatakan kepadaku hari ini? Ketika bahagia bertanyalah, Tuhan, apa yang ingin kau nyatakan kepadaku saat ini? Ketika kesusahan bertanyalah, Tuhan, apa yang kau kehendaki padaku hari ini? Ketika enggak tahu apa-apa bertanyalah lagi kepada Tuhan dan bertanya juga kepada teman-teman kita yang tahu, baca dan segala macamnya. Pasti akan banyak hal yang memperkaya hidup kita. Pertanyaan Tuhan, apa yang kau kehendaki, itu adalah sebuah kesadaran bahwa saya
bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Kita semua adalah orang-orang yang miskin di hadirat Allah, yang membutuhkan berkat dan penyertaan-Nya. Kalau sudah sampai titik itu, saya pribadi percaya akan banyak rahmat, banyak hal mengalir untuk kita dan juga bisa untuk kita bagikan. Catatan kecil untuk frater-frater, saya merasa cara belajar yang paling efektif itu adalah cara belajar mengosongkan gelas. Ini cara saya. Kalau teman-teman gak setuju, punya cara yang lebih bagus, gak apa-apa. Kalau sudah pernah dengar juga dengarkan aja. Gak usah bilang saya udah pernah dengar ngomong gitu ya. Cara saya itu ya, kosongkan gelas. Artinya kalau gelas itu ada airnya, diisi, dikocorin air gitu ya, gak akan gelas itu pernah bisa berganti dengan air yang baru kan. Karena gelasnya udah penuh. Gimana caranya supaya gelas itu bisa terisi dengan air yang dari teko yang kita punya yang baru? Satu-satunya cara ya airnya dibuang dulu, gelasnya kosong. Setelah gelasnya kosong baru diisi air. Sehingga bisa kita mendapatkan banyak hal-hal baru dalam hidup kita, dalam pembelajaran kita. Yang pasti nanti teman-teman frater pada saatnya menjadi imam bisa berbagi berkat juga untuk banyak orang yang dilayani dimanapun teman-teman akan diutus. Kita saling mendoakan, kita saling memberikan kekuatan agar Tuhan Yesus juga menyertai peziarahan hidup kita dan mengantar kita untuk semakin hari semakin menyadari betapa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin.